Kabar itu melemparkanku dalam tajam dan ganas suasana. Aku seperti terpelanting dalam senja yang merah, bukit yang merah, dedaunan yang merah, mata yang merah, hujan yang merah, rumah mungil yang merah. Masa lampau berulang, berputar dalam warna merah. Telepon tergantung. Tubuhku ambruk diranjam. Berapa banyak lagi orang-orang yang kusayang harus pergi? Lalu lamat, bayang sebuah wajah kanak yang tertawa nakal di balik jendela, membuka sebuah lembar cerita. Ia mungkin hanya pernah ku kenal dalam kurun waktu tertentu di masa kanakku, terutama di musim penghujan. Seorang anak yang rikat berlari di antara pepohonan sebatas pinggang orang dewasa, yang jika kita memandangnya jauh-jauh seperti berada di tengah samudera. Namanya tidak ku tahu persis, tapi dari banyak orang aku ikut-ikutan memanggil. Lantang, kata ayahku. Panggilan itu diberikan kepada bocah itu karena sejak kecil ia bersuara lantang, keras, menyusup, dan mengalahkan suara angin yang kuat. Suara angin yang menerpa ribuan batang-batang menghijau dengan lautan dedaunan yang gemetar. Aku hidup dalam masa kecil yang indah. Ayahku seorang dokter dan sekaligus pewaris sebuah perkebunan teh yang cukup luas. Kami hidup di kota besar dalam keadaan yang serba berkecukupan. Ibuku cantik dan pucat. Kakakku satu-satunya seorang laki-laki tampan yang cerdas dan pintar berbicara. Dan aku tumbuh sebagai seorang gadis kecil yang bahagia. Di musim penghujan, kami sekeluarga sering berlibur di perkebunan warisan kakekku. Di sana, biasanya ayahku beristirahat, membaca dan menulis buku. Biasanya kami berangkat sekeluarga, berempat, namun ibu dan kakakku pulang lebih dulu. Karena kakakku sudah bersekolah dan ibuku harus menemaninya di rumah. Dan di perkebunan itu, ayah dan aku sering hanya berdua. Tapi kadang-kadang beberapa orang berkopiah, berkacamata, dan berpakaian rapi datang dengan kopir-kopir untuk berbicara dengan ayahku selama berhari-hari. Mereka menginap di dalam kamar-kamar di rumah besar kami. Sementara mereka berhari-hari ada di sana, aku pindah tinggal di sebuah rumah yang lebih kecil di depan rumah besar itu. Ayahku menyebut rumah kecil itu dengan nama rumah hujan. Sebetulnya aku tidak tahu apa yang dimaksud
dengan sebutan rumah hujan. Rumah itu hampir tidak ada bedanya dengan kebanyakan rumah yang aku kenal. Hanya memang tidak seberapa besar. Di dalam rumah hujan itu tidak ada apa-apa selain sebuah meja besar, 4 buah kursi, dan sebuah dipan kecil. Mungkin yang agak membedakan rumah yang itu dengan rumah yang lain adalah karena rumah itu memiliki jendela-jendela kaca yang sangat besar. Bahkan hampir keseluruhan temboknya merupakan jendela-jendela besar. Dan atap rumah itu juga sebagian besar terbuat dari kaca. Ayah pernah bercerita bahwa di rumah kecil itu kakekku dulu sering tinggal dan mengajari ayahku banyak pelajaran tentang hidup. Satu lagi, kata ayah, rumah itu sengaja dibuat untuk menikmati hujan. Dulu, aku tidak tahu persis maksudnya. Tapi menjadi agak paham ketika hujan turun, ayah sering menghadap di salah satu jendela kaca yang lebar, memandangi hujan sampai berjam-jam. Lalu pernah ayah berkata, kakekmu dulu juga tahan berjam-jam melihat hujan. Mungkin karena aku sering memergoki ayah melihat hujan, aku lalu terbiasa memandang hujan. Bahkan ketika ayah sibuk berhari-hari berbicara dengan teman-temannya yang berdatangan, aku meminta supaya aku saja yang pindah ke rumah hujan. Tentu saja ayah tidak keberatan. Toh, jika malam telah larut, ia akan menemaniku tidur di rumah hujan. Di rumah kecil itulah aku tumbuh untuk mencintai hujan. Aku baru menyadari betapa indahnya hujan setelah beberapa kali meniru ayah menghadap jendela kaca ketika hujan turun. Aliran hujan yang jatuh di atap, aneka gerak hujan yang bermain-main dengan angin, belum lagi suara guntur dan kilat menyala. Semua itu kurasakan sebagai keindahan yang begitu sempurna. Suara, bentuk, warna yang menyatu menyusun suasana. Dan di rumah itu, aku mengenal seorang anak yang oleh banyak orang dipanggil dengan nama Lantang. Suatu saat, ketika hari cerah, aku bangun tidur dan seperti biasa, jika teman-teman ayahku sudah mulai berdatangan, ayah sudah tidak ada di rumah kecil itu. Mungkin pagi-pagi benar ia sudah keluar. Seperti biasanya pula, begitu bangun tidur, sebelum Makrah mengantarkan sarapan dan mengantarkanku mandi, aku berjalan ke salah satu jendela dan membuka gorden. Saat itu, betapa terkejutnya aku ketika tepat di balik jendela yang sedang kupandang ada kepala ular yang siap menerkam. Belum selesai rasa terkejutku, aku melihat sesosok wajah anak laki-laki seusiaku yang tertawa sambil memegangi ular itu dan lari menjauh. Sialan, ternyata ia sengaja mengganggu dan menggodaku. Tapi siapakah anak itu? Ketika Makrah datang untuk mengantarkan makanan,
Aku mengadu padanya. Dan dia hanya tersenyum sambil bilang, "Oh, itu si Lantang." Dan sewaktu aku sehabis mandi dan bertemu ayahku di rumah besar sambil berbincang dengan teman-temannya, ayahku juga bilang, "Oh, itu si Lantang." Mulai saat itu, aku mencatat sebuah nama di ingatanku sebagai sesuatu yang menjengkelkan karena ia mengagetkanku dan karena orang-orang tidak ikut marah karena perbuatannya. Namanya Lantang. Di musim penghujan yang lain, ketika di suatu pagi ayah mengajakku jalan-jalan di perkebunan dengan naik kuda. Tiba-tiba kuda yang kunaiki bersama ayah meringkih keras sambil mengangkat kedua kaki depannya. Hampir saja kami terjatuh. Orang-orang yang sedang bekerja di perkebunan itu segera menghampiri kami. Dan beberapa meter di depan kuda itu membujur seekor ular yang sangat besar. Tetapi ketika orang-orang hendak menyingkirkannya, ada suara melengking. Suara anak-anak. "Jangan dibunuh. Ia temanku." Kami semua terkejut. Dan sesosok tubuh mungil menerobos kerumunan orang yang hendak menyingkirkan ular itu. Dan dengan santainya, ia mengambil ular itu, melingkarkannya ke tubuhnya dengan tubuh yang agak sempoyongan. Karena begitu besarnya ular itu dibanding tubuh mungil itu, ia segera berlari. Sebelum ia sempat benar-benar berlari, ia sempat menatap wajah ayahku dan menatap mataku. Lalu orang-orang bergemang pergi sambil berkata, "Dasar si Lantang." Di musim penghujan itu, sebuah nama dan sesosok tubuh semakin menguat di ingatanku. Pada musim penghujan selanjutnya, saat itu aku dan kakakku ingin bermain di sungai. Beberapa anak yang lebih besar di daerah perkebunan itu diminta oleh ibuku untuk menemani kami. Kakakku dan orang-orang yang lebih besar sibuk mencari ikan, sedang aku mandi-mandian di sungai. Setelah puas aku mandi, aku berniat menyusul kakakku yang sedang sibuk dengan ikan-ikan hasil tangkapannya. Tiba-tiba seorang anak muncul dari sebuah gerumbul sambil menyodorkanku satu renteng ular. Aku menjerit dan menangis keras. Kakakku segera datang dan menghajar bocah itu. Orang-orang yang mengantar kami segera melerai. Dan sewaktu bocah itu dengan muka berdarah menunjukkan rentengan ular, kakakku langsung mengajaknya salaman dan meminta maaf. Aku benci sekali. Apalagi aku tahu bahwa anak itu adalah si Lantang. Tapi dengan segera kakakku menghampiriku dan bilang bahwa itu belut dan si Lantang ingin memberikannya kepadaku. Belut itu enak jika digoreng. Tapi aku tetap tidak peduli. Aku benci belut dan aku benci si Lantang. Aku semakin benci ketika ayah dan ibuku tertawa-tawa sewaktu kakakku bercerita sesampai di rumah. Aku benar-benar benci si Lantang dan aku benci belut. Sewaktu aku mulai sekolah, aku jarang ke perkebunan. Paling hanya sekali dan dalam waktu yang tidak lama.
Aku tidak ingat pasti mengapa bisa seperti itu. Mungkin jadwal liburku yang tidak sama dengan jadwal ayahku pergi ke perkebunan. Atau aku sudah mulai mempunyai kenangan-kenangan yang lain untuk mengisi liburan. Apalagi saat aku mulai lulus sekolah dasar dan tidak lagi tinggal bersama orang tuaku, tapi pergi sekolah ke kota yang lain, sekalian menemani kakakku yang juga sedang sekolah di sana. Suatu saat, ketika aku lulus dari sekolah menengah, tiba-tiba aku ingin sekali menikmati hujan di sana. Kebetulan saat itu, ibuku juga berencana ke sana untuk menyusul ayahku yang sudah terlebih dahulu berada di sana beberapa hari yang lewat. Berangkatlah kami bertiga karena kakakku sudah bisa menyetir mobil. Sesampai di sana, aku melihat keramaian. Tentu saja, ayahku dan teman-temannya. Mereka sepertinya sibuk berbicara di sebuah ruangan besar di rumah besar kami. Dan sewaktu ayah tahu bahwa kami datang, ia hanya menemui kami sebentar. Saat ayah menemui kami, aku melihat seorang pemuda duduk di pojok dengan mesin ketik di hadapannya. Tentu saja, ia mencuri perhatianku. Sebab semua orang yang ada di sana adalah orang-orang yang sudah tua. Orang-orang yang seumuran ayahku, bahkan ada yang lebih tua lagi. Ia menoleh melihatku saat aku mencoba memperhatikannya. Dan sialan, itu si Lantang. Sewaktu kami berempat punya kesempatan untuk makan bersama, aku langsung bertanya ke ayah untuk memastikan. Jawaban ayah jelas terdengar bahwa itu memang Lantang. Aku cukup kaget. Tapi kemudian sesuatu yang lebih besar merengsekku. Sebuah keingintahuan tentang orang itu. Sambil makan, ayahku menerangkan bahwa ibu Lantang meninggal ketika Lantang masih bayi. Dan ayah Lantang adalah orang yang dihormati karena terkenal dengan kebaikan hatinya di perkebunan ini. Tapi sayang, ayah Lantang meninggal sewaktu rumahnya terbakar. Waktu itu Lantang sedang tidak ada di rumah. Lalu aku bertanya, di manakah selama ini Lantang tinggal dan dengan biaya siapa ia hidup? Ayah bilang, semua rumah di perkebunan ini adalah tempat tinggal Lantang. Ia disayang banyak orang, dan orang-orang itu tidak keberatan memperlakukan Lantang sebagai anak mereka, karena mereka mengingat kebaikan ayah Lantang. Aku ingin bertanya lebih jauh, hanya sayang aku merasa malu. Aku tidak ingin dianggap bahwa Lantang adalah sesuatu yang penting bagiku. Masa-masa selanjutnya merupakan masa-masa yang menyakitkan dan terlalu menyedihkan. Waktu itu, aku sedang di awal-awal masa kuliah. Semua bermula dari sebuah kabar bahwa ayahku ditangkap polisi karena dianggap membahayakan stabilitas negara. Dari berbagai sumber, aku kemudian mencoba merunut. Ternyata orang-orang yang sering berkumpul dan bertemu dengan ayahku dulu dianggap sebagai orang-orang yang membahayakan bagi negara. Menurut desas-desus yang kudengar, gerakan itu tidak gampang tercium baunya karena dilakukan di sebuah perkebunan dan dilakukan oleh orang yang memiliki perkebunan. Ayah dipenjara. Beberapa bulan kemudian,
Aku tahu lagi bahwa kakakku juga terlibat gerakan yang membahayakan negara di kota tempatnya belajar. Namanya ada di koran-koran sebagai buronan politik. Sepertinya peristiwa buruk belum juga berakhir menimpa dan menjadi bagian dalam nasibku. Rumah kami terbakar. Banyak orang yang bilang bahwa rumah kami sengaja dibakar orang. Aku terpaksa meninggalkan bangku kuliah, menemani ibuku yang harus mengurus berbagai hal menyangkut ayahku dan kakakku. Untuk sementara, kami tinggal di rumah kakekku dari pihak ibu. Suatu malam, beberapa orang mendatangi kami. Salah satu dari mereka adalah Lantang. Dari mulut Lantang, aku dan ibuku mendapatkan penjelasan dengan agak gamblang. Memang ayahku terlibat dengan masalah politik, tapi itu bukan sesuatu yang membahayakan. Ayahku dijebloskan ke penjara sebetulnya karena ada hal lain. Ada seorang konglomerat yang berkeinginan untuk membeli perkebunan milik ayah. Tapi tentu saja ayah menolak, karena ayah tahu ada apa di balik itu semua. Aktivitas politik ayah kemudian dijadikan alasan untuk memenjarakannya. Aku mulai paham akan apa yang sebenarnya terjadi, termasuk mengapa kakakku juga dijadikan buronan politik. Karena kakakku pasti akan memberikan perlawanan menyangkut perkebunan kami. Orang kaya itu berharap jika tinggal aku dan ibuku, semuanya lebih mudah didapatkan. Aku marah, dan aku melihat kemarahan yang sama di wajah Lantang. Kami berbagi pandang dan saling paham. Seseorang membuka pintu kamar. Aku kaget. Ternyata ibu. Ibu juga kaget melihat aku tergeletak di ranjang dan gagang telepon yang menggantung. Belum sempat ibu bertanya, aku memeluknya sambil meraung, seperti ingin melepaskan semua beban. Melarungkannya jauh-jauh dari hidupku. Lantang mati terbunuh. Di bahu ibuku terasa sunyi. Kembali, aku seperti terpelanting dalam senja yang merah. Bukit yang merah, dedaunan yang merah, mata yang merah, hujan yang merah, rumah mungil yang merah. Masa lampau berulang berputar dalam warna merah, wajah Lantang dalam merah. Wajah kanak yang kukenal dari balik jendela di rumah hujan. Tapi orang yang membunuh Lantang salah jika beranggapan bahwa aku dan ibuku akan menyerah. Tubuh dan hidup kami sudah terlalu merah dalam marah.